Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, para ummahat dan akhwat jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Dalam kesempatan ini insyaallah saya masih akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan masalah saum Ramadan. Mungkin materi ini bisa melengkapi materi yang sepekan lalu disampaikan oleh Ustadz Mujahid. Beliau membahas masalah saum Ramadan. Insya Allah yang akan saya sampaikan ini penting juga untuk sama-sama kita ketahui, supaya kita saum yang kita lakukan ini mempunyai bobot, ya, mempunyai kualitas yang baik, agar kita tidak sekedar saum menggugurkan kewajiban, tetapi kita melaksanakan saum, melalui saum ada nilai ketakwaan kita yang bertambah, sebagaimana ayat yang Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian melaksanakan syam sebagaimana puasa itu telah difardukan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan saum, itulah harapan atau target daripada kita berpuasa. Sehingga melalui puasa atau saum yang kita lakukan, ada nilai ketaatan kita yang bertambah. Melalui puasa Ramadan ada nilai ketaatan yang bertambah. Itu harapan, ya, target yang diinginkan. Maka bagaimanakah supaya ada nilai ketakwaan kita yang bertambah?
Nah, inilah yang akan saya sampaikan ya, dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Yang pertama saya akan sampaikan ada satu kaul ya, perkataan daripada ya seorang yang namanya cukup dikenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pernah menjabat sebagai khalifah, dan beliau ini merupakan cicit daripada Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada ucapan beliau yang cukup bagus untuk kita renungkan. Beliau mengatakan, "Man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yuksiru kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu." Yang artinya beliau mengatakan, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan tentang ibadah tersebut, maka bisa jadi keburukannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, jadi saya ulangi, man abadallahu bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari oleh ilmu tentang ibadah itu, ya, kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih, maka keburukannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Ya. Nah, bagaimana penjelasan daripada kata-kata Umar bin Abdul Aziz ini? Intinya, ilmu itu menentukan kualitas amal, kualitas ibadah seseorang. Ya. Dalam hal ini, tentang saum, tentang puasa, kita harus mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Sebab bisa jadi jika seseorang berpuasa tanpa dia tahu ilmunya, dia akan melaksanakan ya hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sementara dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Ya, jadi seseorang melaksanakan saum, jika dia tidak berilmu tentang saum itu sendiri, bisa jadi dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasanya. Atau seseorang berpuasa tanpa dia mengetahui ilmu tentang puasa, bisa jadi banyak amalan-amalan sunnah ya, yang mestinya dia diberi pahala yang banyak akibat amalan-amalan sunnah, tetapi justru dia tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah itu. Ya. Dan selanjutnya, jika seseorang berpuasa, dia tidak mengilmui tentang puasa, kemudian dia berpuasa, dia melakukan maksiat, sementara dia tidak tahu bahwa maksiat atau dosa itu bisa menggugurkan pahala puasa. Ya. Jadi jika seseorang melaksanakan puasa tanpa didasari ilmu, ya, sementara dia tidak tahu bahwa orang yang berpuasa, jika dia melakukan maksiat atau dosa, maksiat atau dosanya itu bisa menggugurkan pahala-pahala puasa, sehingga dia berpuasa tidak mendapatkan sedikit pun pahala kecuali lapar dan haus. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash." Berapa banyak orang melaksanakan saum atau puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasa yang dia lakukan itu kecuali lapar dan haus. Tentu kita tidak ingin kita berpuasa gak dapat pahala apapun,
kecuali lapar dan haus. Ya. Ini banyak terjadi, orang berpuasa sama sekali tidak mendapatkan pahala puasanya. Paling tinggi menggugurkan pahala puasa. Tidak dapat pahala puasa kecuali hanya dapat lapar dan hausnya saja. A'udzubillah. Maka kita tidak ingin puasa kita ya dinilai oleh Allah hanya menggugurkan kewajiban. Itulah maksud perkataan daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi man abadallahu bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, ya, kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Bisa jadi keburukannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Gitu. Nah, maka oleh karena itu yang ingin saya sampaikan ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui ketika kita melaksanakan saum. Walaupun mungkin ibu-ibu ya sebagian besar tentu saya yakin sudah banyak yang tahu ya tentang ilmu-ilmu puasa. Tetapi mungkin ada juga yang terlupa atau mungkin bisa jadi ada juga yang belum ya semuanya diketahui. Maka di sini saya sampaikan ya, bahwa puasa ini luar biasa. Seluruh amal ibadah yang Allah perintahkan itu untuk diri kita. Ya, sholat, zakat, ibadah haji, bersedekah dan yang lain-lain. Ibadah-ibadah yang Allah perintahkan yang lain-lain itu untuk diri kita. Illa saum. Ya, kecuali puasa kata Allah. Ya, illa saum kecuali puasa. Wa saumul li. Karena ibadah puasa itu untuk aku kata Allah, bukan untuk kita. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan membalasnya. Ya. Jadi Allah tegaskan bahwa ya melalui lisan Rasulullah, seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada seorang hamba itu untuk hamba, kecuali puasa. Puasa itu untuk diriku kata Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Itulah kelebihan ibadah saum daripada ibadah-ibadah yang lain, untuk Allah dan Allah yang akan langsung membalasnya. Maka alangkah ruginya orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan daripada pelaksanaan puasa. Ya, bayangkan Pak Rasulullah, para sahabat dan para salafus saleh sangat bergembira ya, menanti-nanti untuk hadirnya saum Ramadan. Bahkan ketika saum Ramadan, Rasulullah itu menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang ditemui, atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikumus siyamah. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Ya, syahrul mubarak, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Jadi Rasulullah dengan bergembira menyampaikan puasa telah datang menemui kita. Ya. Bulan puasa adalah bulan yang penuh dengan berkah, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Allah wajibkan di dalam bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Ya. Jadi bulan Ramadan itu mempunyai beberapa nama. Ya, banyak nama-nama bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini yang perlu kita ketahui, di antara ilmu yang perlu kita ketahui, para ulama ya memberikan nama-nama bulan Ramadan itu dengan beberapa nama. Yang pertama Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah ya, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian bulan Ramadan disebut juga oleh para ulama Syahrul Quran, bulan Al-Quran.
Mengapa? Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, bulan Ramadan kata Allah, di dalam bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai penjelasan, ya, sebagai petunjuk, hudan linnas, sebagai petunjuk, ya, atas manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran juga itu sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, maka berdasarkan ayat ini Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Maghfirah, ya, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara dalilnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka berdasarkan hadis ini dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah disebut juga Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan juga oleh ulama disebut Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Ya, kalau tadi bulan yang penuh ampunan. Mengapa bulan penuh ampunan? Karena bisa jadi 11 bulan yang telah lewat, banyak dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama 11 bulan. Allah sayang kepada hambanya. Allah siapkan 1 bulan khusus bagi seorang hamba untuk datang kembali kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa yang 11 bulan telah banyak dilakukan oleh seorang hamba. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha kasih sayang kepada hambanya. Allah tahu bisa jadi 11 bulan yang lalu banyak dosa-dosa dari seorang hamba. Allah siapkan di bulan ini, ya, sebulan penuh ini, bulan di mana ampunan oleh Allah dibuka, pintu tobat dibuka selebar-lebarnya. Allah mengampuni siapa saja di antara hamba-hambanya. Ya. Maka bulan ini disebut juga Syahrul Maghfirah. Kemudian disebut juga bulan ini Syahrul Tarbiyah. Di bulan ini disebut Syahrul Tarbiyah, bulan untuk pendidikan. Di mana di bulan ini ibaratnya 11 bulan yang lewat, ya, kita banyak lupa, ya, iman kita kendor, menurun selama 11 bulan. Di bulan ini kita dididik oleh Allah dan dididik oleh Rasulullah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, ibadah puasa kita, dengan mengisi puasa dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah. Di bulan ini oleh Nabi kita dididik, ya, ibarat HP kita dicas selama sebulan, karena bisa jadi 11 bulan yang lewat iman kita boleh jadi menurun. Maka di bulan Ramadan ini, ya, iman kita dinaikkan lagi, ya, diharapkan untuk bisa meningkat dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, ya, selama bulan Ramadan. Maka bulan ini juga disebut Syahrul Tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Bulan ini juga Syahrul Ramadan disebut Syahrul Jud, ya. Syahrul Jud apa itu? Bulan kedermawanan, ya, bulan kedermawanan. Di bulan ini, ya, bulan kesempatan seseorang untuk memperbanyak sedekah, ya. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah, suka memberi.
Tetapi di bulan Ramadan ini sifat pemurah Rasulullah menjadi semakin bertambah-tambah, sehingga rezeki yang keluar melalui tangan Rasulullah diibaratkan lebih cepat daripada hembusan angin. Jadi Rasulullah memang orang yang pemurah, suka memberi. Di bulan Ramadan ini sifat pemurah Rasulullah semakin bertambah-tambah, sampai-sampai kata Aisyah, seolah-olah rezeki yang keluar dari tangan Rasulullah lebih cepat daripada berhembusnya angin. Ya, dan masih ada nama-nama lain bulan Ramadan. Ya, para ulama memberikan beberapa nama seperti yang saya sampaikan. Kemudian yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan Ramadan agar nilai ketakwaan kita bertambah, tidak cukup kita hanya mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa secara total. Tidak cukup. Hal-hal yang membatalkan puasa secara total, makan minum siang hari dengan sengaja, berhubungan suami istri siang hari, kemudian muntah, ya, muntah dengan sengaja. Jika 3 hal ini dilakukan oleh orang yang melaksanakan puasa, maka otomatis puasanya batal. Tetapi tidak cukup hanya 3 hal ini yang kita ketahui. Ada hal lain yang perlu kita ketahui. Apa? Ada hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Ya. Jadi selain hal yang membatalkan puasa secara total, yang perlu juga kita ketahui, ada hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi orang berpuasa dan ibadah apapun, Allah menyiapkan pahala. Ibadah sholat, haji, zakat, ya, di samping melaksanakan kewajiban, Allah menyiapkan pahala. Demikian juga puasa. Di samping kita melaksanakan kewajiban, Allah akan memberikan pahala. Pahala puasa itu bisa gugur, ya, akibat kita melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Ini yang perlu kita ketahui. Di samping yang membatalkan puasa, ternyata ada hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Sebab ketika kita tidak tahu hal-hal yang dapat menggugurkan puasa, kita tidak tahu, tidak mengilmui, kita khawatir puasa yang kita lakukan tidak diberi pahala oleh Allah kecuali lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang melaksanakan puasa, dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya, naudzubillah, kita tidak ingin berpuasa seperti itu. Maka ada salah satu hadis Rasulullah yang menjelaskan, khamsatu asya'a tuhbatus shaum. Ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Ya, ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama yaitu fitnah, al-fitnah, yang dapat menggugurkan puasa. Jika orang sedang berpuasa, kemudian dia memfitnah orang lain, otomatis gugur pahala puasanya. Ya, dia tidak dapat pahala puasa sama sekali. Jadi yang pertama al-fitnah, yang kedua al-ghibah. Ya, ghibah yaitu menggunjing orang lain. Dia sedang berpuasa tetapi membicarakan aib orang lain, otomatis gugur pahala puasanya, sama sekali tidak diberi oleh Allah pahala. Yang ketiga, namimah. Namimah yaitu mengadu domba. Ya, mengadu domba antara sesama muslim. Jika dia berpuasa, dia melaksanakan namimah, mengadu domba saudaranya, otomatis gugur pahala puasa, sama sekali tidak diberi puasa. Yang keempat, ya, al-yaminul khamus, yaitu sumpah palsu, persaksian palsu. Dia sedang berpuasa, kemudian dia bersumpah menyebut nama Allah, tetapi sumpahnya itu bohong. Ya, dia bersumpah, tetapi sumpahnya itu sumpah palsu.
Ini kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang ada orang ya berdagang di pasar-pasar, di toko-toko. Ada orang bertanya tentang ya sesuatu barang. Orang bertanya apakah barang ini kualitasnya bagus, atau orang bertanya apakah barang ini asli. Nah, kadang-kadang ada orang itu yang berbohong. Dia katakan barangnya asli, ya, ini kualitas asli. Ternyata barangnya barang KW, ya. Ternyata barangnya tidak asli, sementara dia berpuasa. Maka otomatis gugur pahala puasanya. Ya maaf, kadang-kadang ada terjadi di pasar-pasar. Masuk orang ke satu toko, ya, bertanya tentang satu barang. Kemudian yang punya toko tidak jujur, ya, bahkan dia bersumpah demi Allah barang ini asli atau KW, ya, barang yang kualitas pertama KW1, padahal barang ini bisa jadi kualitasnya bukan KW1, KW3 bahkan. Artinya barang ini tidak sesuai dengan yang dikatakan. Dia bersumpah demi Allah. Banyak seperti itu. Padahal dia berpuasa. Otomatis gugur, sama sekali tidak diberi puasa, diberi pahala. Yang kelima, yang dapat menggugurkan pahala puasa, yaitu wal yamin. Yang kelima, an-nadhara bisyahwat. Ya, wan-nadhara bisyahwat, memandang dengan syahwat. Nah, ini puasa juga, ya. Kadang-kadang seseorang itu diuji, ya, puasa. Ini banyak di jalan-jalan, di pasar-pasar, terutama di pasar-pasar. Maka Rasulullah mengajarkan doa untuk masuk pasar. Karena apa? Seburuk-buruk tempat pasar, sebaik-baik tempat masjid. Banyak setan di pasar. Nah, yang dapat merusak pahala puasa, wan nadhara bisyahwat, yang kelima, memandang dengan syahwat. Laki-laki memandang, ya, wanita dengan syahwatnya. Kalau ini dilakukan, gugur pahala puasanya. Bisa jadi puasanya tetap sah puasanya, sebab dia tidak makan minum dengan sengaja, tidak berhubungan suami istri dengan sengaja, tidak muntah dengan sengaja, sah puasanya. Tapi dia lakukan ini memandang dengan syahwat, maka gugur pahala puasanya. Ya, jadi itulah 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama fitnah, yang kedua ghibah, yang ketiga adu domba atau namimah, yang keempat sumpah palsu, yang kelima an-nadhara bisyahwat, melihat dengan pandangan syahwat. Ini bukan hanya laki-laki, sebaliknya perempuan juga seperti itu, sama. Ya, bisa gugur pahala puasa. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan ada juga hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Apa itu? Qaulaz zur. Ya. Qaulaz zur itu maksudnya ucapan kotor, kata-kata keji, caci maki, ucapan-ucapan jorok. Ya. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa, ya, sementara dia mengucapkan kata-kata kotor, ya, falaisa lillahi hajatan, ya, ayyata'anu wasyarabuhu. Siapa yang berpuasa tetapi dia tidak bisa meninggalkan ucapan kotor, ya, qaul zur, ya, sementara dia puasa, ya, siapa yang tidak bisa meninggalkan qaul zur, ucapan-ucapan kotor, caci maki, ucapan jorok, maka kata Rasulullah, aku tidak butuh, ya, tidak berhajat agar orang yang tersebut untuk berpuasa. Aku nggak butuh. Ya. Jadi siapa yang berpuasa tapi dia mengucapkan qaul zur, ya, ucapan-ucapan kotor, caci maki, maka kata Rasulullah, Allah, ya,
Falaisa lillahi hajatan ya ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tidak butuh untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, itu tadi ya hal-hal yang dapat merusakkan pahala puasa. Ya, selain yang 5 hadis yang barusan saya bacakan itu, yaitu ucapan kotor, kata-kata keji atau caci maki. Ini merusakkan pahala puasa. Ya, sehingga kalau ini dilakukan, Allah tidak beri dia pahala. Dia berpuasa, puasanya sah, ya, tapi dia hanya dapat lapar dan dapat haus. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan agar target yang Allah kehendaki, la'allakum tattaqun, ya, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, ada nilai ketakwaan kita yang bertambah. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan dari amalan-amalan sunnah. Ya, saya katakan tadi bulan Ramadan juga disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, penggemblengan. Sebulan ini iman kita ditingkatkan kembali. Dengan apa? Dengan melakukan berbagai amalan-amalan sunnah. Mengapa? Allah menjanjikan, ya, melalui lisan Rasulullah SAW akan melipat gandakan pahala, ya, bagi orang yang beribadah di bulan Ramadan. Allah akan lipat gandakan, ya, 10 kali lipat, bahkan sampai berapa yang diinginkan oleh Allah. Allah akan lipat gandakan pahala orang yang berpuasa. Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dari amalan sunnah ketika kita melaksanakan saum Ramadan. Yang pertama, tilawatil Quran. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Jibril alaihi salam setiap malam turun menemui Rasulullah, ya, untuk menyimak, ya, untuk menyimak bacaan Quran bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap malam. Maka Rasulullah menghatamkan Al-Quran, ya, tiap malam Rasulullah membaca Al-Quran. Ini yang pertama, tilawah Quran. Usahakan minimal 1 kali hatam selama sebulan, minimal, ya. Jangan sampai kita nggak mampu sekali hatam, ya, minimal. Kalau saya ceritakan bagaimana orang-orang salafus soleh mengisi Ramadan dengan membaca Al-Quran, mungkin orang akan mengatakan bohong. Mungkin orang mengatakan nggak masuk akal. Ya. Dari para salafus soleh itu luar biasa membaca Al-Quran. Semangatnya luar biasa ketika di bulan Ramadan ini. Ya, ada yang sampai berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Ya. Yang pertama tilawah Quran. Yang kedua qiyamul lail, salat malam. Ya, yaitu salat malam atau salat kalau Ramadan salat tarawih. Ya, sebab Rasulullah menjanjikan man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri untuk salat malam di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, apakah itu sholat taraweh atau sholat tahajud di rumah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebut juga syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Sholat malam, sholat taraweh. Sholat taraweh bagi laki-laki afdol, ya, untuk sholat taraweh berjamaah. Ya, bagi laki-laki afdol untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid. Ya, bagi perempuan afdolnya di rumah. Tetapi kalau mau ke masjid juga perempuan tidak juga dilarang, tetapi afdolnya di rumah. Ya. Kemudian amalan lain yang perlu kita lakukan, perbanyak zikir dan istighfar selama bulan Ramadan. Biasakan lisan kita di bulan Ramadan jangan berhenti untuk berzikir. Ya, kalaupun kita ingat, segera berzikir. Kapan kita segera berzikir? Isi terus dengan zikrullah. Terutama beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
Kemudian amalan selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis Aisyah tadi. Rasulullah itu sifat pemurahnya di bulan Ramadan semakin menjadi-jadi, sehingga seolah-olah rezeki yang keluar dari tangannya lebih cepat dari hembusan angin. Di Mekah Madinah, orang-orang kaya yang ada di Arab sana, di Mekah Madinah, itu berlomba-lomba mengeluarkan hartanya di jalan Allah di bulan Ramadan ini untuk sedekah di bulan Ramadan. Mereka orang-orang kaya. Sampai-sampai saya mendengar ya dari salah seorang keluarga, ada orang-orang yang ditugaskan khusus untuk mencari ya, untuk merebut orang-orang yang butuh sedekah. Ya. Dia menggaji khusus orang untuk bisa mengumpulkan orang-orang miskin. Bahkan hartanya itu dikeluarkan di jalan raya. Ya. Sembako, kurma. Ya. Dan itu saling berlomba. Orang-orang kaya di Mekah Madinah saling berlomba mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan. Lebih-lebih menyiapkan orang untuk berbuka. Sampai mereka menarik-narik ya, para jemaah yang ada di Mekah Madinah, jemaah umroh, itu ditarik-tarik oleh mereka untuk bisa menikmati ya iftar. Iftar itu hidangan untuk berbuka yang mereka siapkan. Begitu juga ketika mereka mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mereka berlomba untuk saling siapa yang terbanyak. Luar biasa. Di bulan Ramadan ini luar biasa mereka. Nah, itu diantara amalan-amalan yang perlu kita lakukan ketika kita melaksanakan bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai amalan-amalan tadi kita tidak laksanakan. Sayang sekali. Kemudian yang terakhir saya akan sampaikan, ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang salah. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan saum. Apa itu? Yang pertama, kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan saum, tidak berdoa menjelang berbuka puasa. Ya, saya ulangi, tidak berdoa menjelang berbuka puasa. Ini salah. Mengapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW. Ya, inna fi shaimin inda fitrihi da'watuhu la turad. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu dia mempunyai doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah. Saya ulangi, kata Rasulullah, orang yang berpuasa itu dia mempunyai doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Maka kalau orang paham tentang hadis ini, dia manfaatkan untuk memperbanyak doa, terutama menjelang berbuka puasa. Ya, ini dengar baik-baik. Terutama menjelang berbuka puasa, itu waktu mustajab. Ya, menjelang berbuka puasa, orang-orang di Mekah Madinah 1 jam sebelum berbuka mereka sudah duduk. Ya. Mereka sudah duduk dalam keadaan berwudu. Kemudian mereka berdoa, mengangkat tangannya, meminta hajat-hajat mereka kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Ya, sebelum berbuka puasa mereka berdoa dengan khusyuk, karena mereka tahu saat-saat mustajab, ya, dikabulkannya doa orang yang berpuasa itu menjelang berbuka puasa. Tapi sayang, ya, di tempat kita ini justru menjelang berbuka puasa orang menunggu waktu berbuka, jalan-jalan sore hari, keliling pakai motor, pakai mobil. Ya, kalau istilah kota itu ngabuburit, keliling. Bahkan banyak yang masih sibuk beli makanan, cari keliling makanan, lupa berdoa. Bukan dilarang, ya, kebutuhan berbuka, kita mau beli makanan, fadol, memang harus dibeli,
harus keluar. Tetapi jangan lama-lama kita berada di pasar. Sisakan waktu untuk kita berdoa menjelang berbuka puasa. Sisakan waktu. Siapkan waktu. Ya, jangan sampai kita tidak berdoa menjelang berbuka puasa. Karena apa? Hadis tadi itu, ya. Innal lisaimin, ya, inda fitrihi da'watuhu la turad. Bagi orang yang berpuasa ada doa-doa yang tidak ditolak oleh mereka. Kapan? Ketika menjelang berbuka puasa. Kesalahan pertama, tidak berdoa sebelum berbuka. Kesalahan kedua, tidak menjawab azan. Kadang-kadang Allahu Akbar karena lupa, ya, karena khosok, ada es campur, ya, wara kolak, wara jaran kote, sehingga lupa menjawab azan. Nah, ini saya ingatkan, menjawab azan itu, ya, Masya Allah, banyak orang tidak tahu. Ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab. Kata Rasulullah, siapa yang menjawab seruan muazzin, jika muazzin mengatakan Allahu Akbar, kemudian dia ikuti, dia jawab Allahu Akbar, sampai terakhir la ilaha illallah, dia ikuti la ilaha illallah. Siapa yang menjawab itu ikhlas dari hatinya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, orang itu mesti masuk surga. Dakhalal jannah, orang itu mesti masuk surga. Ya. Hadis yang kedua, siapa yang menjawab seruan muazzin kemudian berdoa, ya, dengan doa sesudah azan, meminta, ya, meminta wasilah, ya, doa sesudah azan itu, siapa yang mengucapkan doa itu, menjawab azan dan berdoa setelah azan, maka Rasulullah akan memberikan syafaat. Rasulullah akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang menjawab dan berdoa setelah azan. Kekeliruan yang selanjutnya, tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya, rawatib ba'diyah maghrib. Ya, biasanya, ya, saya nggak tahu kalau ibu-ibu, ya, biasanya kita laki-laki yang di masjid setelah selesai sholat maghrib, banyak orang cepat zikir sebentar, cepat keluar. Karena apa? Dia sudah ingat makanannya di rumah, ya, wara kolak pisang, wara kendole maci, ya, wara bibi kendoa. Lupa dia untuk melaksanakan sholat ba'diyah, qobliyah, ya, ba'diyah maghrib, sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat, lupa dia lakukan. Sayang sekali. Mengapa? Karena amal ibadah di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan. Bisa jadi bulan-bulan yang lain dia malas untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah. Kesempatan di bulan Ramadan ini iringi sholat-sholat fardu itu dengan sholat-sholat sunnah, baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Itulah maka mengapa bulan Ramadan juga disebut syahrut tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Kemudian kesalahan yang lain bagi orang yang melaksanakan saum, yaitu tidak makan sahur. Ya, ini biasanya orang-orang di luar, ya, yang nggak paham, ya, tentang ilmu puasa. Ada orang yang kadang-kadang malas untuk bangun makan sahur. Ya, dia lebih baik tidur. Ya, ada yang mengatakan udah saya puasa langsung saja. Ya, malas bangun makan sahur. Ini keliru. Ya. Kata Rasulullah, farqu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatas sahur. Yang membedakan antara puasa kita, puasa umat Islam, dan puasanya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani juga berpuasa. Kata Rasulullah, yang membedakan puasa kita dan puasanya ahli kitab yaitu akalatus sahur, ya. Akalatus sahur yaitu makan sahur. Itulah yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dengan puasanya orang Nasrani, ya. Dan kata Rasulullah, tasaharu,
makan sahurlah, ya. Fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan, ya. Kata Rasulullah, makan sahurlah, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Allah akan memberikan barokah bagi orang yang makan sahur. Makan walaupun sebutir kurma, walaupun air segelas, ya. Tidak harus makan nasi. Yang penting kita bangun niat untuk makan sahur. Ya, tidak harus makan nasi sepiring. Apapun yang ingin kita makan, niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hukum makan sahur itu memang tidak wajib, tetapi itu sunnah. Kalau kita lakukan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang membedakan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Kekeliruan yang selanjutnya bagi orang yang berpuasa, tidak beristighfar di waktu sahur. Ya, tidak beristighfar di waktu sahur. Sayang sekali. Banyak orang, ya, kita lihat berapa banyak orang di waktu sahur, selesai makan sahur, apa yang dilakukan? Nonton televisi, nonton TV. Biasanya acara-acara televisi, ya, itu acaranya menarik, ya, menjelang saat orang makan sahur itu biasanya ada acara-acara, kadang-kadang acara yang lucu-lucu yang membuat orang tertawa. Orang lebih senang nonton TV daripada beristighfar. Kalau sekarang mungkin HP, orang lebih baik matanya memelototin HP daripada istighfar. Sangat disayangkan. Sifat orang beriman itu Allah sifati dalam surat Ali Imran. Apa di antara sifat mulianya orang beriman? Wastaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi manfaatkan waktu sahur, ya. Selesai makan sahur, kalau masih ada waktu, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah, karena itulah waktu yang mustajab. Sepertiga malam yang akhir, itulah waktu yang mustajab, di mana saat itu Allah sangat dekat kepada hambanya. Ya. Jadi kesalahan kebanyakan orang tidak beristighfar di waktu sahur. Padahal mohon ampun atau istighfar di waktu sahur itu mustajab, waktu yang diijabahinya, ya, doa-doa seorang hamba. Manfaatkan kita berdoa untuk memohon ampun kepada Allah, atau zikir dengan berbanyak istighfar. Apa saja? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Baca sebanyak-banyaknya. Kapan? Di waktu sahur. Ya. Nah, itulah ibu-ibu hal-hal yang perlu kita ketahui saat kita melaksanakan saum. Ya. Jadi intinya saya ulangi, tidak cukup kita hanya menahan dari hal yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja siang hari, bergaul suami istri siang hari, muntah dengan sengaja siang hari. Tidak cukup itu yang perlu kita ketahui, tetapi ada hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa, yang 5 tadi, kemudian ditambah qaul zur, ya. Qaul zur itu ucapan-ucapan kotor atau caci maki. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui ketika kita berpuasa, mengisi, ya, hari-hari di bulan Ramadan itu dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, tilawah Quran, qiyamul lail atau taraweh, perbanyak zikir dan istighfar, ya, kemudian perbanyak sedekah, ya. Itulah hal-hal sunnah, amalan-amalan sunnah yang perlu kita lakukan ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, kebiasaan-kebiasaan salah yang masih banyak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, tidak berdoa menjelang berbuka. Yang kedua, tidak menjawab azan.
Yang ketiga, tidak melaksanakan sholat sunnah ba'dal maghrib. Ya. Kemudian yang keempat, tidak makan sahur. Yang kelima, tidak beristighfar di waktu sahur. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Hadirin jemaah majelis ta'lim rahimakumullah, itu saja barangkali hal-hal penting yang saya anggap perlu untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan jika kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui bersama ini, insya Allah puasa kita mempunyai bobot, mempunyai kualitas, ya, mempunyai nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalui saum Ramadan ini ada nilai ketakwaan kita yang bertambah. Melalui Ramadan, iman kita yang menurun 11 bulan kembali menjadi naik. Ada nilai iman, nilai ketaatan kita yang bertambah. Yang terakhir, selesai Ramadan, jangan lupa, ya, ada anjuran dari Rasulullah untuk puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Ya. Man shoma Ramadanan tsumma adba'ahu sittan, ya. Siapa yang melaksanakan bulan Ramadan kemudian mengiringi dengan puasa 6 hari fi Syawal, di bulan Syawal, ya, maka kana kasyamid dahr, kata Rasulullah, seolah-olah pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Saya ulangi hadis ini, ya. Siapa yang melaksanakan puasa, ya, man shoma Ramadan summa adba'ahu sittan fi Syawal, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Rasulullah, pahalanya Allah catat seperti orang yang berpuasa selama setahun, ya. Kana kasyamid dahr, ya. Seperti pahalanya orang yang berpuasa selama 1 tahun. Itu kita lakukan di bulan Syawal, puasa sunnah 6 hari. Ya, demikian saja ibu-ibu ceramah, ya, atau majelis taklim yang kita bisa laksanakan pada sore hari, pada hari ini, dan ini pertemuan yang terakhir, ya. Mungkin 1-2 hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Allah sampaikan kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah berikan kita kesehatan, ya, sehingga kita bisa melaksanakan saum, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi saum kita dengan memperbanyak amal-amal ibadah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan Allah menerima, ya, segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Demikian saja ibu-ibu, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.